A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang sangat dingin menurut saya. Kita semuanya bisa hadir bersilaturahim, beriktikaf, bermuajahah dalam rangka menabung amal sedikit demi sedikit. Semoga menjadi wasilah Allah karuniakan ridho kepada kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Sehingga hidup kita senantiasa tenang, hidup kita senantiasa senang di dalam menjalankannya. Salawat dan salam semoga senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya. Moga-moga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Daramang ibu bapak sadayana. Alhamdulillah. Tasaef kakaren lebaran. Tasaef. Tas milari dino enggalnya. Baik ibu dan bapak sekalian, pada kesempatan hari ini saya membawa sebuah tema tentang evolusi asal-usul manusia dalam kajian sains dan Al-Quran. Kenapa ini saya angkat? Karena sekarang mah banyak kasus manusia sudah lupa pada asal-usulnya. Jadi disuruh sholat oge sarua we. Syukuran oge sarua we gitu. Jadi akhirna nate eleh ku hayam. Ari hayam mah hayam jago, lamun hoyong mah geuleuh ka hayam dibuat hoyong. Lamun hayam aya ka hayam bikang. Maka tok. Kemudian hayam bikang teh nyampeurkeun. Ya, kitu kan hayam. Ari jalema boro-boro kitu titah syukuran atas berbagai nikmat yang diberikan. Jawabna teh lah salat oge sarua we, syukur ge sarua we. Ta ayeuna urang buar naon bedana manusia jeung sato dina hal evolusina. Sebelum masuk evolusi itu apa sih gitu? Intinya adalah evolusi itu perubahan yang terus berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Intinya mah eta evolusi teh. Jadi lain kawas nyieun opak. Nyieun opak mah beas. Diseupan, geus diseupan teh dikari, diseupan deui, tambah kalapa, ditutuan, dilewat cek orang Sumedang mah. Atanapi digencet. Jadi we opak. Rupana anger bodas, rasana anger beas sangu, ngan memang sensasinya wungkul yang berbeda ditambahan uyah jeung kalapa. Tah ari manusia mah enggak, makhluk di dunia mah tidak gitu. Baik, jadi di sini akan kita bahas tentang bagaimana perubahan asal-usul manusia dalam kajian sainsnya. Ibu dan bapak, saya menukil Quran surat Az-Zumar ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqakum
bahwa Allah telah menciptakan kamu sekalian min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, summa ja'ala minha, kemudian Allah menjadikan dari diri yang satu itu zaujaha, yaitu pasangannya, wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwaj, dan Allah menurunkan bagi kamu sekalian dari golongan sasatoan 8 pasang. Jadi di sini disampaikan bahkan yakhluqukum, Allah telah menciptakan untuk kamu sekalian fi butuni ummahatikum, dalam perut ibu kamu sekalian, min ba'di khalqin fi zulumatis salas. Jadi di sini diberikan gambaran bahwa manusia itu diciptakan dari jiwa yang satu. Nah, ini mulai pembahasannya. Jadi diyakini oleh para pemfasir secara umum bahwa yang dimaksud dijadikan dari satu itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diciptakan minha zaujaha, diciptakan istrinya atau pasangannya, yaitu Siti Hawa. Itu secara umum. Tetapi dalam konteks tafsir yang lain, di sini diberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan dari nafs yang satu itu adalah sel. Ibu, bapak, semua manusia itu asalnya dari satu sel telur, satu sel sperma, menjadi zigot, membelah organogenesis menjadi bashar. Bashar berkembang sampai 4 bulan, kemudian ditiupkan ruh, dititipkan 4 bulan. Setelah 4 bulan keluar jadi manusia, itulah yang disebut dengan insan. Jadi manusia itu awalnya adalah seluler, membentuk jaringan-jaringan, membentuk organ, jadilah organisme. Usia 4 bulan dititipkan ruh, disebutnya bashar. Setelah 4 bulan itu berlangsung sampai 9 bulan sampai lahir, disebutlah insan. Makanya al-insanu ma'al khoto' wa nisyan. Manusia itu memiliki sifat yaitu khoto' wa nisyan, salah dan lupa. Tapi saat statusnya bashar, masih usianya belum 4 bulan, itu tidak dikatakan sebagai punya status khoto' wa nisyan. Nah, di sini ibu bapak sekalian diberikan gambaran bahwa manusia itu merupakan bentuk evolusi atau hasil evolusi yang Allah ciptakan pada masanya. Makanya kalau kita di sini alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidhu waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah dengan sifat rajanya, dengan Allah dengan penguasaannya pada bumi ini, maka Allah menciptakan kulla syai'in, berarti termasuk manusia di dalamnya, faqaddarahu, dengan takaran, dengan ukuran yang tepat. Kawas ibu keur teu boga duit, Gusti dompet ngesakurata, beak dipake mudik kamari, datang si bebeb mah gajihan, tah eta teh anu disebutkeun kulla syai'in faqaddarahu. Jadi Allah mah menciptakan segala sesuatu, baik benda, waktu, apapun, faqaddarahu, dengan ukurannya.
Pernah ibu lapar nepikeun ka teu manggih tuang saminggu? Teu. Najan beas di rumah seep aya wae, ceuk keur naon? Ih urang keur ngarujak hayu. Duh padahal keur lapar. Tah, jadi Allah menciptakan faqaddarahu di sini adalah timingnya tepat. Kawas ibu misalkan menikah, menstruasi, ada yang cepat menstruasinya, ada yang telat. Cepat menstruasi, cepat pula menopausnya. Telat menstruasi, telat pula menopausnya. Jadi siklus hidupnya itu adalah sudah Allah atur gitu. Ya. Jadi di sini kita harus meyakini dulu sebagai dasarnya bahwa Allah khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Allah menetapkan ukuran-ukurannya itu menciptakan segala sesuatu pada ukuran-ukurannya takdiron, serapih-rapihnya. Baik. Nah, kalau kita sudah mulai di sini, sebelum kita nanti balik lagi ke ayat ini, nah, dari sini Ibu, Bapak, kita bisa melihat bahwa dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, di sini diperlihatkan bahwa yang namanya manusia itu berkembang dan hadir pada masanya. Jadi pada di sini diberikan gambaran bahwa taksonomi, di situ ada gradualisme, ada evolusi, ada populasi, ada paleontologi dan lain sebagainya. Ilmu ini berkembang sesuai dengan penemuan manusia tentang keadaan bumi. Jadi Bu, Pak, ada yang namanya ilmu untuk mengetahui standar ketuaan tanah, lapisan bumi. Jadi ada. Nah, kalau Mas Tur tahuan ilmu bagaimana menghitung kadar usia tanah atau suatu lapukan organik. Setelah dicek dengan cairannya, kemudian dihitung, oh ternyata usia tanah ini atau usia fosil ini sekian juta tahun, atau sekian ribu tahun, atau sekian ratus tahun. Nah, Ibu Bapak sekalian, ternyata bahwa yang namanya bumi ini memiliki kadar usia dari yang paling tua sampai paling muda. Dan dari yang paling tua sampai paling muda ini ditemukan fosilnya pun berbeda-beda. Dan yang paling muda dalam vertebrata adalah manusia. Kembali lagi tadi, khalaqa kulla syai'in faqaddarahu. Allah menciptakan segala sesuatu itu sesuai ukurannya yang rapi. Kita pernah mendengar di sekolah dulu ada teori namanya penciptaan bumi yang disebut dengan Big Bang, teori ledakan besar. Bahkan dalam Al-Quran juga ada, di ayatnya jelas, ledakan kemudian membentuk bola yang panas. Ayeuna oe teu hujan sababaraha dinten, karaos panas, karaos nepikeun kata tangkalan oge lalu mulai kudu dicebor unggal dinten. Tah, saat bumi diciptakan sangat panas, maka di situ ada teori gradualisme. Naon teori gradualisme teh? Teori yang menyatakan bahwa di bumi ieu teh diciptakan makhluk teh berbeda-beda dari waktu ke waktu. Naon yang pertama? Yang pertama, Allah ketika menciptakan bumi ini sangat panas,
Maka yang pertama kali Allah ciptakan makhluknya bukan manusia, bukan onyet, bukan juga dinosaurus, bukan juga simpanse, bukan juga hayam, tapi yang Allah ciptakan adalah namanya cyanobacter. Cyanobacter teh naon? Bakteri anu kuat ku panas. Jadi walaupun situasinya panas, tapi bakteri eta masih kene bisa bertahan hidup. Ibu, lamun ibu bapak tos berendam di kawah air panas, sengit atau bau. Ibu lamun tos lari berkesang-kesang ria, sengit apa bau? Sengit. Adanya aroma bau tertentu menunjukkan bahwa di situ ada perkembangbiakan bakteri. Tatangkalan onamanan di tempat panas hanya tumbuh tanaman tertentu saja. Ibu bapak ka Gunung Tangkuban Parahu, aya tangkal pinus di luhur. Teu aya, eta tangkalan kina eta teh nu hideung teh. Eta unggul anu adaptasi dengan kondisi panas. Ketika bumi diciptakan masih panas, oleh Allah diciptakan namanya cyanobacter. Bakteri anu kuat ku panas, bisa berkembang biak. Dengan adanya bakteri yang bermetabolisme, maka kemudian kawas urang napas menghirup oksigen, keluar karbon dioksida. Lamun orang teu ngaluarkeun karbon dioksida, tatangkalan ti mana? Maka hewan ngaluarkeun karbon dioksida, manusia mengeluarkan karbon dioksida diolah ku tanaman namanya fotosintesis. Hasil fotosintesis diantarana menghasilkan makanan karbo, jadi pare, jadi sampe, jadi boleh dan lain sebagainya. Oksigennya dihirup ku manusia. Ketika terjadi metabolit dari cyanobacter, maka keluarlah hasil metabolitnya pada fase lapisan tua berikutnya yang lebih muda. Ternyata para ilmuwan menemukan yang namanya ganggang alga. Ganggang tenaon atunya lamun urang mah sabangsaning lukut gitu, lumut, tanaman sederhana. Tambah berkembang terus berkembang, akhirnya bisa dikatakan bahwa fase berikutnya kemudian berkembanglah hewan yang mulai walaupun belum bertulang belakang. Tumbuhan mulai aya perdu, lamun urang mah sabangsaning tanaman anu handap. Terus pada fase usia bumi lebih muda, Allah ciptakan hewan yang lebih kompleks, mulai hewan yang punya vertebre, tulang belakang, tanaman mulai aya tanaman anu tinggi, nepikeun ka fase-fase di mana Allah turunkan makhluk, Allah ciptakan makhluk yang namanya simpanse. Atau mungkin kita lihat secara gambaran, apakah memang tiditu jadi kieu atau masing-masing era itu Allah ciptakan? Itu pertanyaannya. Jadi seperti Darwin sendiri bukan mengatakan manusia berasal tinu itu onyet gitu. Tapi ketika melihat perkembangan dari usia tanah ke tanah, dari gradualisasi waktu ke waktu, ditemukan fosil-fosil masing-masing. Sehingga seolah bahwa itu ada garis benang merah. Bahwa manusia seolah memiliki kekerabatan nenek moyang yang sama, seolah. Tidak mengatakan manusia dari onyet. Tapi mereka itu semuanya hadir pada fasenya masing-masing, pada gradualisasi masing-masing.
pada fase waktu masing-masing. Manusia Allah ciptakan dengan sempurna yang disebut dengan Adam tadi min nafsi wahidah. Kemudian diciptakan Jauzaha istrinya. Artinya pada saat itu Allah sudah menyiapkan kondisi yang stabil di dunia ini. Makanya Ibu, ari Nabi Adam tadina di mana? Diemna di surga. Aya parentah teu ka Nabi Adam? Ada. Apa perintahnya? Hindari pohon buah ini, pohon khuldi itu. Ari engke orang lamun temah ku Gusti Allah amin ditersakeun ka surga. Aya parentah teu? Aya perintah kudu kieu kudu kitu henteu? Henteu. Berarti beda dong. Surga definisi Nabi Adam dengan surga definisi nanti di yaumil akhir di mana manusia dikelompokkan, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Artinya para mufasir mengartikan dimaksud surga pada zaman Nabi Adam dan Siti Hawa adalah pada kondisi suatu tempat itu memiliki tanaman, memiliki tumbuhan, memiliki air, bebatuan yang ideal untuk hidup, namun kemudian syariatnya dilanggar, akhirnya jatuhlah ke dunia yang penuh dengan tantangan. Anu dunia ieu gitu. Ya. Nah, maka Nabi Adam dan Siti Hawa itu adalah Allah ciptakan untuk mengisi beranak pinak. Nanti ada buktinya bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa betul-betul adalah manusia sempurna pertama yang Allah turunkan di alam dunia. Nanti ada buktinya. Baik. Jadi kalau begitu, sebelumnya siapa atuh? Gening baheula Homo soloensis, Homo turinensis, Paleo Japanicus nu kararitu tah. Alam yang kedua sampai ke sana itu adalah alam di mana Allah ciptakan bumi ini supaya stabil, supaya ada role model. Makanya manusia-manusia purba itu mereka belajar untuk memburu hewan. Ya, ada namanya teh kapak dari batu. Ada itu paragi itu teh tombak dari batu. Ada alat untuk memasak. Mereka menemukan api, ya, diputer-puter-puter, ada api, bisa babakaran. Mereka mulai tinggal di gua-gua. Perlu yang namanya tempat tinggal. Nah, jadi Nabi Adam adalah manusia pertama sempurna yang Allah turunkan ke bumi setelah bumi ini stabil dan punya tugas untuk beribadah. Sedangkan Adam sebelum Nabi Adam adalah manusia purba yang Allah persiapkan untuk menstimulasi jadi role model bahwa lamun hoyong tuangan anu tina daging wayahna berburu, tah itu contohna. Lamun hoyong kurat keureut dina tanaman atanapi sato, tah ieu contohna set dibuat tina batu. Bahkan kesininya ada menemukan logam. Nah, jadi terus nahabat aya dinosaurus. Dinosaurus kan badag. Ayeuna urang rek usum kurban. Kabayangnya Bu, lamun teh mah di Permata Biru Blok NOP bade ngalaksanakeun kurban dengan seekor dinosaurus. Sigana eta mencit hiji oge moal seep dagingna. Da badanna oge ti dieu nu pikeun katungtung komplek Blok NOP. Moal meureun mencitna ge kas kumaha.
Tapi tadi teh khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan sesuatu itu sesuai dengan ukurannya yang sangat serapih-rapihnya. Allah ciptakan dulu tuh nu bararadag evolusina teh. Sehingga kemudian Allah turunkan meteor, geus episode kamu mah geus enggeusan. Wayahna punten bem 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 paraeh tak kabeh. Kusabab tulangna badag, kusabab dagingna badag, terendapkan di dalam perut bumi. Sekian ratus juta tahun kemudian Adam dan Hawa didatangkan, bahkan tahun 1900-an baru manusia menemukan ilmu pengeboran minyak. Disitulah kita sadar bahwa faqaddarahu taqdira, Allah ciptakan sesuai dengan ukuran yang serapi-rapinya. Episode dinosaurus telah berakhir, tulang belulang tos jadi minyak bumi, manusia kemudian tinggal panennya. Jadi disebut dengan evolusi, itu perubahan yang sangat lama. Lain berarti manusia tina bakteri, atanapi manusia tina simpanse. Tapi Allah menciptakan secara gradual, secara bertahap dari waktu ke waktu, dan semua ini adalah merupakan bekal untuk manusia beribadah. Bu, tanaman banyak saking ku taat-taatna ka Gusti Allah. Di dia mungkin ada dulu pernah punya sawah atau orang tua punya sawah. Lamun pare kagaringan langsung paeh atau sok aya berbuah walaupun hanya satu butir. Berbuah walaupun hanya satu butir. Itulah tanaman, Bu. Saking hebatnya Allah menciptakan mekanisme hebat pada tumbuhan, maka kalau kita nanam satu butir padi menjadi satu pohon padi, maka ketika dia tumbuh tiba-tiba ada kecekaman, kondisi cekaman bahasanya, kondisi mencekam, kekeringan, maka pohon padi akan segera untuk berbunga, jadi kolot memeh waktuna gitu. Kobe, kokolot begog, cek bahasa orang Sunda. Dia akan segera menghasilkan bunga walaupun belum waktunya, merubah mekanisme nu tadina lambat jadi cepat. Kemudian dia berbunga, kemudian dia menghasilkan polinasi, menghasilkan buah walaupun hanya yang isinya itu cuma satu. Da saking susahna cai untuk fotosintesis. Cek tanaman seolah ingin berkata, wahai petani, dan melakna ge nganukur hijinya, mangga ia dibalikan hiji deui daripada tumpur tanaman padi. Tah eta tanaman padi. Ari manusia geus dibere ku Allah berbagai contoh, berbagai bahan baku, berbagai pengalaman ilmu, tapi manusia kebanyakannya tidak bersyukur. Makanya kata Imam Al-Ghazali, yang namanya orang pandai bersyukur adalah orang yang mampu menggunakan apa yang Allah berikan sesuai keinginan yang memberikan. Ayeuna makan rek silaturahim teu bisa jauh, tinggal klik video call gitu. Maka lamun teu bisa silaturahim kadulur kakolot video call padahal kuota aya, teu bersyukur. Baheula mah pada eranya, pada zamannya, lamun teu dijugjug ka lembur moal papanggih, moal nguping sorak-sorakna acan. Nah, maka dengan berbagai kemajuan di sini, evolusi di sini memberikan gambaran bahwa manusia berkembang dari suatu waktu ke waktu dengan perkembangan otak yang terus-terusan berkembang. Otomatis rasa syukurnya pun harus lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena otaknya, potensinya sudah lebih jauh berkembang daripada makhluk-makhluk sebelumnya. Jadi kalau berkata bahwa maneh mah otak udang, oh eta mah ngahinakeun Gusti Allah. Da udang mah tai nepi ka hulu-hulu, ari jalema mah di kepala jelas ada otak, ada akal. Lamun otak jeung akal di dieu tos digunakeun, cek dina riset ibunya, orang yang paling pintar sejenius di dunia baru memanfaatkan 30% potensi otaknya. Atuh cenah nu pangmahalna orang mana? Orang Indonesia. Nah, pangmahalna karena otaknya jarang dipakai, cenah masih fresh gitu. Masih 90 sekian persennya itu cenah masih belum digunakan. Mata geuning Bu, lamun ibu keur ngimut jeung bapak, jangar nepikeun ka asa ngajeledak gitu. Terus geuningan mutuna teh ngarujak atau ngopi, cenghar, datang we jalan keluar. Tah eta teh cenah Bu dina teori perkembangan otak mah, otak teh dipaksa untuk membentuk cabang-cabang otak sehingga akhirnya muncul jalan keluar. Matakna ternyata gini Bu, saya punya dulu anak yang saya les di Cicaheum. Anak itu kelas 2 SMP. Dari kecil oleh orang tuanya mau apapun dikasih, apapun ditolong, sehingga tidak mandiri. Alhasil anak itu usianya kelas 2 SMP, tapi kecerdasan otaknya kelas 4 SD. Kenapa bisa terjadi? Tadi teh otak manusia volumenya adalah yang paling sempurna. Jeung simpanse bedana 2%. Cuman 2% bedana jeung onyet, jeung anu kikituan geuningan di kebun binatang. Tah, beda 2% wae ekspresina geus sakieu ayana. Simpanse mah kitu wae wungkul. Tapi aya kasih sayangnya simpanse ada. Simpanse lamun anakna digegenyet di lemur abdi Bu, monyet anakna teh dipanah ku petani saking ku keheulna, isukna seluruh kawasan pertanian di situ hancur dalam satu malam. Ditelitilah di California apa di mana. Jadi di California mah kasusnya gini Bu, seorang perempuan mengurus simpanse ti orok atau orok nih geuleuh oroknya pokoknya mah ti baby atau apalah pokoknya namanya ti mimiti porocot gitunya eta simpanse tadi urus nepi ka badag. Jadi apapun dia tahu. Suatu hari perempuan itu pergi ke salon, di make up, rambutnya dipotong jadi modis. Datang langsung ngamuk eta si onyet teh, dicakar ieuna sampai hampir meninggal. Akhirnya para peneliti simpanse dicek, kenapa bisa seperti itu? Ternyata simpanse oge punya rasa cemburu. Bedana ge cuman 2%. Punya rasa cemburu simpanse itu dan punya gerakan anu digunakan ku TNI. Gerakan berjalan tanpa suara. Naon sebetulnya gerombolan zaman gerombolan cenah baheula gerakan apa nama tidak diketahui oleh lawan non sih bahasanya teh. Pokoknya gerakan taktik perang yang dia bergerak tapi tanpa diketahui lawan, tahu-tahu buk gitu. Tahu-tahu nyerang. Zaman gerombolan cenah sering digunakan taktik itu. Nah, ternyata simpanse oge punya taktik itu. Jadi mereka kalau sudah punya anaknya disakiti oleh kelompok yang lain, maka mereka akan berjalan secara perlahan, kemudian bruk, langsung bahkan ibu sadis pisan. Dina hasil penelitiannya yang real, sampai si simpanse anu menyakiti anak teh sampai dipegang ku simpanse nu lain, kaki jeung tangan nanti dipegang ku masing-masing, terus digebugan, dilempar nepikeun ka sadis-sadisna pokoknya sampaikeun ka paeh ta si simpansena. Oh, pantes ka manusia oge sebegitunya. Jadi lamun tema dikatakan dalam Al-Qur'an balhum adol, jalema anu tidak mau ibadah,
tidak mau bersyukur ke Allah, disebutnya balhum adol, lebih sesat, lebih parah daripada sato. Da sato oge kitu kalakuan. Anu teu boga akal. Manusia secara evolusi, volume otaknya sudah punya akal. Lamun jalema leuwih tibatan sato kalakuanana disebutnya balhum adol, lebih sesat, lebih parah daripada hewan. Mata seorang perempuan pernah kita bahas, disebutnya sebagai nisa, yaitu pasangan dari laki-laki. Lamun perempuan nyebutkeun aing kawin kieu geuningan loba pisan, jadi asa jadi pembantu aing mah hirup di rumah teh. Nyuci ku sorangan, ngepel ku sorangan, salek mah init. Tah lamun kitu berarti seolah-olah kita menyerupakan posisi kita dengan onyet. Karena kita lupa bahwa posisi kita diberikan akal untuk berkomunikasi dengan pasangan. Lamun capek teuing, lamun geus teu kuat, ada akal untuk berkomunikasi. Laki-laki neangan rizki, aing kieu kieu asa dijajah jadi lalaki teh neangan menang duit ATM geus ku pamajikan. Mayarkeun nanan kumaha pamajikan, aing hayang jajan kudu minta ka pamajikan. Lamun kitu berarti kembali menyamaratakan posisi kita dengan simpanse. Sabab lupa dalam Al-Quran disebutnya rijal, bahwa ba'duhum ba'do dalam ayatnya arijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'duhum ba'do. Sing yakin bahwa laki-laki itu adalah figur pemimpin, Allah akan ba'duhum ba'do fadola ba'duhum, akan diberikan keabdolan, kelebihan rizki daripada perempuan. Ulah kieu nya sayang da papa mah takdirna kieu gawe narisinya tarimakeun wae. Tidak begitu. Selagi nyawa dititipkan dalam tubuh, selagi sehat ada dalam tubuh, carilah rizki untuk kemaslahatan keluarga. Monyet wae rela naik tatangkalan berkilo-kilometer untuk mencari nafkah. Kenapa mencari nafkah? Ibu, ternyata simpanse mah kusababedana cuman 2%. Simpanse rela berkilometer-kilometer neangan bubuahan supaya bisa mere buahanana ka pamajikanana. Bahkan seperti anjing we nya rela pengendusan hidungna, mampu mengendus makanan berkilo-kilometer untuk mencari daging supaya bisa menyusui anaknya. Eta sato. Piraku jalema kakara capek ngegedudukeun motor geus ngeluh. Piraku jalema anu punya otak sudah sempurna masih banyak mengeluh. Jadi di sini kita diberikan gambaran sekali lagi bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa adalah manusia pertama sempurna yang Allah turunkan setelah bumi ini secara gradual. Allah turunkan tumbuhan maupun hewan maupun mikroorganisme, jamur dan sebagainya pada setiap fase umurnya, dan manusia tinggal mengembangkannya untuk kehidupannya. Nah, ayo cenah baheula aya cenah manusia teh ulama teh cenah bisa ka Mekah bismillahirrahmanirrahim ting ku sabab harita belum ada pesawat terbang. Ku sabab harita belum ada kapal laut yang banyak. Maka untuk menghargai akal manusia yang menghambakan diri kepada Allah, maka kemudian ku Allah diciptakan ilmu-ilmu anu ayeuna mah teu kaharti ku akal. Sok, ibu pernah jarah ka Cipatujah? Tah cenah eta liang anu paragi ka Mekah. Tah ieu paragi ka Madinah. Nya sok we asup ka dinya, ada lain cacopet mah. Da urang mah badag. Artinya bahwa pada masanya Allah secara gradual
menciptakan ilmu-ilmu bagi orang yang dilayakkan oleh Allah untuk menggapai cita-citanya. Ayeuna mah zaman milenial, zaman serba internet, maka gunakan kemudahan itu untuk memaksimalkan otak kita tadi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada fase-fase ini, pada fase di mana manusia-manusia purba ini hadir, ini adalah pola contoh untuk manusia modern yang disebut dengan Adam dan Hawa untuk bisa mengisi kehidupan dengan syariat yang Allah turunkan. Apakah pada fase ini sudah ada syariat? Belum. Yang ada adalah hukum rimba. Pada saat ini, siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Pada fase riba. Maka lamun ayeuna di masa modern ada jalema masih ingin menguasai orang lain dengan kekuasaannya, bukan memberdayakan orang dengan berbagai potensinya, artinya dia sudah kembali kepada fase ini. Pada fase manusia purba. Dengan pemikiran-pemikirannya yang hanya merupakan pemikiran sementara, bukan punya akal yang sempurna, bukan punya otak yang sempurna. Ya, di pada fase ini kita lihat ada homo gautengensis, ada homo bilis, ada homo ergaster. Nah, ini berdasarkan usia, Ibu. Jadi usia-usia ini menentukan bagaimana mereka menemukan cara dari mulai mereka hanya mengandalkan alam buah-buahan, mulai menemukan perkakas, mulai menemukan api. Ini ditemukan sesuai dengan graduasi waktu yang ditemukan. Kemudian pertemukan dengan menemukan kapak Homo erectus begitu. Kemudian mereka sudah mulai berpergian ke sana kemari begitu. Ini berdasarkan penemuan fosilnya. Ya, kemudian ini menemukan mulai ada kehidupan, ada keluarga dan sebagainya. Dan kemudian berikutnya akhirnya ditemukanlah Homo sapiens. Homo sapiens ini diperkirakan adalah awal munculnya manusia. Begitu, manusia modern artinya. Tapi apakah itu Nabi Adam atau bukan? Wallahu a'lam bishawab. Karena ternyata kalau kita lihat, nah ini Ibu. Jadi secara peta perpindah-pindahan manusia, di sini dilihat bahwa awalnya adalah daerah Afrika, daerah Asia situ, kemudian berkembanglah ke sana kemari. Dan bahkan secara genetik, para ahli geolog yang di bidang genetik menyimpulkan bahwa memang kalau manusia modern itu setelah dilihat paling tuanya genetiknya ada di daerah Timur Tengah, daerah ke Afrika ke situ. Nyaeta diturunkannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kesimpulannya bahwa manusia berkembang dari kondisi sempurna yang Allah turunkan, yaitu Nabi Adam dan Hawa, punya tugas yaitu mengemban beribadah di dunia ini untuk mengisi alam dunia yang sedang sempurna ini. Dan kemudian sampai saat ini manusia modern dengan syariat yang terakhir yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran lebih kompleks? Kenapa Al-Quran di dalamnya ada tata surya? Kenapa di dalam Al-Quran ada embriologi? Karena Al-Quran diturunkan pada generasi terakhir manusia yang otak kapasitasnya sudah lebih berkembang, sudah lebih modern. Berbeda dengan manusia sebelumnya yang pola pikirnya belum bisa berpikir secara modern, digital dan sebagainya. Lalu apa fungsinya terakhir yang tadi ada manusia sebelum Adam sebelum Adam, bahkan ada hewan-hewan yang diciptakan secara gradual.
Gini Bu, dina imbitna manusia modern ada namanya cungcurungan. Dina hewan pun ada cungcurungan. Di manusia modern ada otak, manusia atau hewan sebelumnya ada otak. Gennya setelah dilihat genetiknya, maka ada yang mirip fisiologisnya, genetiknya selain simpanse, di antaranya ditemukanlah namanya tikus putih atanapi mencit. Gunanya apa? Bahwa Allah turunkan manusia modern yang bisa menghasilkan obat, tahu ilmu genetik, Allah juga turunkan hewan berupa tikus putih. Setelah dilihat genetiknya mirip, fisiologisnya mirip, maka manusia untuk mengecek obat tekudu misalkan Pak calangap, iya obat anti pemiskinan, coba kakara minum langsung miskin misalkan. Tapi manusia mengecek obat tidak harus ke manusia, tidak pula ke simpanse, ke sabab hese orokana nalila, jabah hamil nalila. Maka Allah menurunkan ilmu genetik pada manusia modern. Allah juga menurunkan hewan yang bisa dikaji secara genetik, diantaranya tikus. Maka kemudian mengecek obat bukan ke manusia, bukan ke simpanse, tapi ke tikus putih. Jalema 8 bulan kakar ngalahirkeun tikus ngan ukur sabaraha bulan brojol salosin dipake obat paeh 3 aya keneh salosin kurangi 3 salapan kan gitu. Maka ternyata kalimat Allah khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran, Allah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan ukurannya, dengan serapih-rapihnya, terjawab sudah. Bahwa evolusi benar terjadi, tapi bukan mengartikan bahwa manusia berasal dari cyanobacter, atau manusia berasal dari simpanse, tapi Allah menciptakan masing-masing secara perlahan gradualisasi dengan fiksisme tenaun, diciptakan pada waktunya masing-masing. Nges waktuna aya nama Adam turun. Nah, habis kudu turun dan geus stabil tatangkalan geus aya, satau geus aya. Gusti aya dinosaurus moal tenang, dinosaurus mah geus dipaehkeun. Keur saha Gusti? Kalem moal kaalaman ku ente mah. Bakal kaalaman ku generasi ente engke zaman suatu hari nanti. Keur naon? Engke ge apal. Ternyata ayeuna diburu dengan minyak bumi. Minyak bumi geus habis. Cek Gusti Allah kalem jalema. Nah teuing diajar tuh aya lampu anu nyala tunggal poe sapoe saputing. Naon? Matahari. Muncul ayeuna mah pembangkit listrik tenaga surya. Baheula zaman Adam aya henteu aya ge papanasan we kieu. Takdiron sesuai dengan saatnya. Apa teh matahari akan habis heliumnya? Cek ahli fisika bunya kurang lebih 20.000 juta tahun lagi heliumnya akan habis, bahan bakarnya akan habis. Nah, aku sieun-sieun teh pan kiamat. Lamun geus habis bahan bakarna, matahari habis, dunia semuanya membeku, bumi semua planet beradu-adu, tah eta waktuna kiamat. Perlu deui teu jeung matahari? Henteu. Dina Al-Qur'an ge beterbangan seperti kapuk-kapuk yang dipukul, semuanya hancur beliung. Dan kemudian pertanyaan terakhir, atuh Iwan, lamun jalema geus bumi geus leungit, Allah saha nu nyembah? Nah, kudu pusing teh. Lain pikiran dan urang. Da Allah ge menciptakan jin jeung manusia untuk beribadah. Bisa jadi dengan fayakun Allah Subhanahu wa taala episode manusia jeung jin mah geus beres dina hari kiamat. Yaumul mizan, anu ka surga anu ka neraka geus beres. Allah menciptakan makhluk yang lain, kumaha Allah we? Teu kudu ikut campur. Jadi betul Allah menciptakan segala sesuatu tuh pada kadar-kadarnya sesuai dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalau kita melihat bagaimana betul memang ditemukan berbagai fosil-fosil ini, asal mulanya kita lihat di situ
Di situ ada babon, orang utan, manusia, gorila. Betul mereka muncul pada fasenya beda-beda, tapi lain berarti manusia berasal daripada orang utan, lain berarti orang utan tina gibbon, lain berarti orang utan tina babon, lain berarti gorila tina gibbon. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu sesuai pada ukurannya masing-masing, pada waktunya masing-masing. Makanya lamun ibu geuning ngadalil ka tuang putra, "Yo, zaman mama mah baheula, ulin teh teu ngorek HP, cek budak." Ya mah itu kan masa lalu. Kitu jawabna. Maka lain kitu, nah etana, "Dek, tos wareg ngorek HP, hayu urang ucang angge jeung mamah. Sok aya teu ibu bapak anu sok terepet jengkol jeung budak?" Hantu, makana ajak daripada ngecapeun kan terepet jengkol jajayan kadepet jengkol jejeretean. Nah, kadepet kohkol teu apalan kohkol budak manya aya mah jengkol jejeretean ya kayak gitu. Kan itu seru. Lain diingetkeun selalu, "Yo, jamna mama baheula, ulin teh gagaraan," lain kitu. Dah, pengalaman tidak tahu asiknya. Jadi matakna cek Abu Bakar, ajarkanlah anakmu sesuai dengan zamannya. Tah, eta definisi evolusi keur urang mah. Jadi da lain mengajarkan manusia tina onyet, tapi semua telah Allah ciptakan umurnya tuh timeline-nya million years ago. Wah, tahun lagi juta tahun yang lalu, ya. Jadi itu ayeuna urang terus jadi manusia, hayu urang menjadi sanes ieu. Sanesnya punya? Sanes ieu. Sanes ieu. Sanes ieu. Sanes ieu. Sanes ieu. Sanes. Ieu si Amang. Sanes ieu. Sanes ieu. Sanes. Jadi kita semua diciptakan pada masanya masing-masing, pada kodok-kodarnya masing-masing. Moga-moga kita bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang memang bisa kembali ke Al-Quran, hayu pelajari pada masanya dengan caranya masing-masing. Hatur nuhun, moga-moga ada manfaatnya. Maka